Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, teman-teman semua, kita akan melanjutkan diskusi kita ya, pembelajaran kita pada mata kuliah kewirausahaan, di mana pada TM kali ini kita akan fokus pembahasan kita adalah pada marketing atau pemasaran. Oke, kita punya jatah satu tatap muka ya, sehingga pada satu tatap muka ini kita akan fokus pada dasar-dasar marketing. Oke, kenapa? Karena kalau kita ngomong marketing sendiri itu cakupannya sangat luas ya, baik itu cakupan praktek maupun teorinya. Oke, dan jelas tidak akan cukup jika hanya satu tatap muka untuk membahas semua itu, sehingga nanti kita akan fokus pada dasar-dasar dari marketing. Oke, mari bersama kita simak materinya. Nah, bicara soal marketing ya, jadi secara mudahnya memang marketing ini sering kita sebut dengan istilah pemasaran. Oke. Nah, marketing sendiri punya satu posisi yang sangat strategis bagi para pelaku usaha, di mana marketing ini merupakan suatu upaya, gitu ya. Nah, suatu upaya memperkenalkan produk yang dimiliki oleh para wirausahawan, memperkenalkan kepada customer maupun mitra, ya, calon mitra atau calon rekanan, gitu ya. Sehingga posisi marketing ini cukup krusial, teman-teman ya. Jadi dia merupakan posisi perantara atau di tengah-tengah ya antara provider dengan customer. Oke. Dengan proses marketing yang bagus, maka setiap informasi dari provider ini akan bisa sampai kepada customer. Nah, hasil yang diharapkan apa? Nanti tentu dari customer ini akan timbul satu conversion atau convert ya, atau transaksi ya. Kalau istilah orang jualan sering disebut dengan closing atau pembelian, itu ya. Jadi tanpa adanya marketing yang baik, maka suatu bisnis tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena produk yang dimiliki tidak akan sampai informasinya ke customer, dan otomatis customer tidak akan melakukan conversion atau closing pembelian, gitu ya. Nah, apakah marketing ini wajib ada? Nah, jawabannya bisa ya, bisa enggak ya. Karena sebenarnya meskipun seseorang itu tidak melakukan suatu marketing secara aktif ya, yang penting eksistensinya itu ada dan diketahui, gitu ya. Nah, orang tahu itu kan prosesnya bisa secara manipulatif atau secara natural alami, gitu ya. Itu sebenarnya sudah bisa. Contohnya kayak apa sih? Contohnya kayak para penyedia jasa kesehatan yang sifatnya individu. Nah, itu saya yakin tidak ada aktivitas marketing yang masif, gitu ya. Akan tetapi orang bisa tahu dan akhirnya datang. Nah, itu bisa. Nah, terus perlunya apa untuk marketing? Nah, aktivitas marketing ini akan melipat gandakan, gitu ya. Melipat gandakan penyebaran informasi dan otomatis nanti akan meningkatkan peluang peningkatan pembelian atau closing atau conversion, gitu ya, dari para customer itu. Sehingga di era kinian ya, para pelaku usaha ini sudah memberikan satu prioritas yang cukup besar dalam aktivitas marketingnya, gitu ya. Nah, ini cukup menarik ya, cukup menarik, dan ini hal yang baru bagi Anda para mahasiswa kesehatan atau tenaga kesehatan. Tentu ini sesuatu yang berasal dari dunia lain, gitu ya, ibaratnya tenaga kesehatan belajar pemasaran. Nah, connect nggak sih, relevan nggak sih ilmu ini dengan kita sebagai nakes? Nakes itu kan tugasnya memberikan pelayanan yang terbaik, nah gitu ya. Nah, nanti kita akan temukan jawabannya ya. Yang jelas saya pribadi sudah merasakan ya bagaimana menjalankan suatu usaha dengan marketing atau tanpa marketing. Oke, dengan marketing yang berkualitas, yang strategis, atau marketing yang asal-asalan. Nah, itu semua sudah
saya alami dan sudah saya lihat sendiri hasilnya. Oleh karenanya nanti kita akan banyak sharing ya, banyak sharing, banyak diskusi, berbagi pengalaman terkait aktivitas marketing ini. Oke, kita punya waktu sekitar 60 menit kalau nggak salah ya, tapi kayaknya nggak cukup ya. Kenapa? Karena kita akan membahas poin-poin yang cukup krusial, cukup penting dan butuh banyak penjabaran serta contoh gitu ya. Kita akan mulai diskusi kita nanti dari aktivitas yang paling mendasar dari marketing sendiri, yaitu adalah branding. Oke, kita perkenalan dengan apa itu brand dan apa itu proses branding. Kalau sudah, baru nanti kita akan masuk pada prinsip-prinsip dasar dari marketing. Oke, the basics of marketing. Nah, kayaknya ini nanti yang akan menjadi highlight kita ya. Untuk yang advance ini, sepertinya kita akan bahas pada pertemuan yang lain karena waktu yang sangat terbatas ya. Nggak cukup untuk membahas advance marketing yang paling apa ya istilahnya revolusioner, yang terkini, yang sudah di-launching oleh Philip Kotler. Oke, dan yang terakhir, nah ini nanti kita akan juga sedikit singgung ya, terkait dengan bagaimana melakukan marketing di era zaman now, era serba digital, serba internet, serba media sosial. Nah ini satu pergeseran yang cukup signifikan, dan kita pun harus apa istilahnya jangan sampai ketinggalan. Jadi mengejar perkembangan zaman ini dengan cepat gitu ya. Serta situasi ini nih, nah kalau Anda cermat melihat aksesorisnya ini ya adalah masa pandemi yang berkepanjangan. Nah ini juga menjadi satu apa ya, satu fenomena yang merubah begitu banyak hal secara dramatis dalam waktu singkat. Tidak terkecuali di situ adalah aktivitas bisnis, wirausaha dan marketing di dalamnya, gitu ya. Luar biasa ya, banyak bisnis yang gulung tikar, banyak pengusaha yang merumahkan karyawannya, dan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Oke, tapi apakah itu semua adalah suatu kondisi yang final? Jawabannya adalah tidak ya, kembali kepada marketing tadi. Karena biar bagaimanapun ya, seburuk apapun pandemi, orang tetap membutuhkan barang, seburuk apapun pandemi, orang tetap membutuhkan jasa. Oke, nah jadi tantangannya adalah bagaimana membuat orang yang terkena efek pandemi ini bisa tetap memenuhi kebutuhan barang dan jasanya, serta kita tetap bisa berproduktif di sana. Itu ya. Nah itu nanti kita akan bahas di segmen yang terakhir ini ya, marketing in the digital world, dan kita kontekstualisasikan ke dalam situasi pandemi. Nah, oke, ini sedikit pertanyaan ya, beberapa trigger pemicu yang layak untuk direnungkan jawabannya ya. Pertama adalah what is brand, gitu ya. Apa sih brand itu? Nah, kita mungkin sering mendengar ya, oh ini barang-barangnya branded semua, nah, gitu ya. Apa sih sebenarnya brand itu, gitu ya? Coba nanti ketika Anda sedang menyimak recording ini, sebelum bergeser ke slide berikutnya, coba Anda membuat jawaban dulu gitu ya. Kalau bisa ditulis ya. Menurut saya, apa sih brand itu? Nah, oke. Terus yang kedua, nah kalau branding, nah branding itu aktivitas berarti ya, kata kerja. Kalau brand itu kata benda, branding adalah kata kerja. Nah, branding itu aktivitas yang kayak gimana? Apakah branding itu juga marketing? Nah, apakah branding itu artinya jualan? Nah, itu kan menarik. Coba nanti sambil menyimak recording ini Anda ini ya, mencoba memformulasikan sendiri menggunakan bahasa masing-masing. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah why marketing fail? Nah, kenapa marketing itu tidak berhasil atau gagal? Anda mungkin sempat melihat ya beberapa kondisi real yang Anda jumpai. Ada yang buka tempat makan atau buka kafe gitu ya. Nah, lokasinya sudah pas, settingnya sudah nice, tapi kok sepi-sepi aja gitu ya. Padahal makanannya juga enak dan harganya pun juga masuk lah di akal gitu ya. Tapi kenapa kok sepi? Kenapa nggak banyak yang ke sana? Nah itu contoh ya. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian usahanya ini gulung tikar ya, nggak jalan. Nah itu contoh ya marketing yang
tidak berhasil. Nah, kenapa kira-kira? Coba nanti Anda membuat setidaknya 5 item yang menyebabkan marketing ini tidak berhasil. Oke, nah yang terakhir adalah marketing yang bagus itu yang bagaimana berarti? Oke, supaya marketing kita menghasilkan income, nah berarti marketing ini harus seperti apa? Nah, coba nanti Anda juga membuat 5 list gitu ya, 5 list kriteria atau parameter dari marketing yang bagus. Oke, nanti kita akan bahas pada sesi diskusi sinkron. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi materi ya. Ini jawaban dari slide sebelumnya sebenarnya ya. Jadi yang dimaksud dengan brand, oke, yang dimaksud dengan brand itu merupakan suatu nama, istilah atau gambar atau simbol ya, atau kombinasi dari item-item ini. Oke, yang fungsinya apa? Identifies the maker or seller of the product. Jadi dia merepresentasikan gitu ya, pembuat atau penjual dari suatu produk. Nah, itu yang namanya brand. Oke. Jadi yang perlu diluruskan di sini adalah brand itu bukan nama produknya. Oke. Ini penting, jangan sampai Anda salah ya dalam memahami. Karena seringkali orang salah kaprah ya, oh barangnya itu brand. Nah, yang dimaksud brand itu adalah nama produknya itu ya. Apa sih brand HP-nya? Oh, Samsung Galaxy Note. Nah, oke. Apa sih brand kendaraannya? Oh, ini Toyota Avanza, Toyota Innova. Nah, itu adalah nama produk. Tidak tepat ya. Jadi yang dimaksud dengan brand itu adalah istilah atau nama atau gambar atau simbol atau kombinasi dari itu semua yang merepresentasikan pembuat atau penjual. Gitu ya. Jadi tidak selalu pembuat saja, tapi bisa juga adalah penjual, jadi distributor. Gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya brand kendaraan. Nah, oke. Kendaraannya mungkin satu merek Toyota. Nah, tapi dia punya brand sendiri, showroom-nya. Nah, itu adalah seller, penjual ya. Yang banyak lagi itu adalah online shop gitu ya. Online shop di marketplace ya, toko-toko online kita melihat di situ ya, kalau Anda buka Shopee, Tokopedia itu yang dijual barangnya kurang lebih sama 11-12, tapi penjualnya punya nama sendiri-sendiri. Nah, itu artinya dia sudah mengembangkan brand tersendiri para penjualnya, gitu ya. Nah, oke. Dari sini semoga dapat poinnya ya. Nah, next adalah kenapa terus kita membuat brand, gitu ya. Seperti kami misalkan ya, di Malah tempat saya membuka jasa pelayanan perawatan luka, gitu ya. Tapi kenapa mesti ada brandnya? Selain ada pelang nama ya, pelang nama saya dan anggota tim yang lain, tapi kok juga ada brandnya, Pedicare. Nah, kenapa kok kita harus ada brandnya sih, gitu ya? Nah, yang pertama adalah brand atau merek ya, itu akan berfungsi sebagai marketing tool, sebagai suatu alat bantu marketing yang menjadikan customer itu mengenali pembuatnya atau penyedianya, gitu ya. Beda ya, misalkan kita punya jasa pelayanan kesehatan home care nurse A gitu ya, dengan home care oleh Pedicare, home care oleh apa yang lain yang merupakan nama suatu brand. Nah, itu akan memberikan satu kesan yang lebih apa ya, trustworthy, yang lebih menimbulkan kepercayaan, menimbulkan rasa aman dan menarik untuk customer itu mencari informasi lebih jauh, gitu ya. Sama seperti Anda punya kafe misalkan ya. Misalkan kafe ini ownernya adalah Pak Andi gitu ya. Nah, menarik nggak kalau kita bikin kafenya itu nama orangnya ya, kafe Pak Andi, atau nggak ada namanya, ya cuma dijual aja ini apa, pasang tanda gitu ya, kafe tanda panah di sini. Nah, seperti itu aja kira-kira ada kesan nggak secara psikologis ya dari pasien atau dari customer yang melihat itu. Nah, itu kan beda ya. Oke. Terus yang kedua, brand ini akan membantu suatu bisnis ya untuk
membedakan dirinya dengan kompetitor-kompetitor yang lain, gitu ya. Sebagai contoh, kalau motor misalkan ya, ada brand Honda. Nah, brand Honda ini identik dengan motor 4 tak, gitu ya. Motor 4 tak yang istilahnya bisa menjangkau semua segmen customer. Nah, misalkan gitu ya, Honda. Nah, ada lagi brand yang lain, Kawasaki. Nah, Kawasaki jelas memiliki segmen dan identitas yang berbeda, di mana Kawasaki ini identik dengan motor, dengan engine ya, mesin yang besar, spesifikasi yang lebih tinggi gitu ya untuk aktivitas touring atau racing. Nah, speknya beda. Nah, itu contoh ya, dari satu brand ini akan memunculkan satu pembeda dengan kompetitor yang memiliki produk yang kurang lebih sama, gitu ya. Oke, dan orang pun akan langsung muncul dalam pikirannya ya, oh kalau cari motor, saya cari motor yang cepat nih, yang performa tinggi. Nah, langsung yang muncul pasti yang brand yang identik dengan itu, gitu ya. Tapi ada juga customer yang saya cari motor yang speknya standar-standar aja, yang harganya relatif murah dan nyaman dikendarai. Nah, pasti akan cari brand tertentu dan tidak brand yang lain. Nah, contoh seperti itu, ya. Oke. Nah, yang ketiga, dengan adanya brand itu juga akan membuat orang itu teringat ya di pikirannya tentang value, quality, and class of the product, gitu ya. Jadi dengan mengingat misalkan contoh pedicure, nah orang langsung teringat, oh itu perawatan luka modern, yang itu loh, yang pakai teknologi terkini, oh yang pelayanannya ramah itu loh, nah oh yang tempatnya nyaman, nah misalkan seperti itu ya, itu langsung muncul di benak customer dengan adanya brand ini, gitu ya. Oke, sampai sini semoga bisa menangkap ya poin pertama dari sesi marketing kita, yaitu terkait dengan brand. Oke, anak kita lihat contohnya beberapa brand yang saya rasa kita semua juga sudah familiar di sana ya. Oke, ada apparel olahraga Nike. Nah, oke, kalau sudah melihat logo Nike pasti terbayang produk-produknya, kan gitu ya. Terbayang produk-produknya, kualitasnya sekaligus harganya. Oke, bahkan mungkin beberapa dari kita ya yang cukup mengenal brand ini, begitu lihat logonya langsung terbayang bintang olahraga yang menggunakan merek ini. Nah, seperti itu kan. Akhirnya akan muncul kesan emosional gitu ya. Oh, nice ini yang saya cari. Nah, langsung gitu ya. Atau bisa juga sebaliknya, ya nice sih tapi harganya nggak masuk. Nah, langsung seperti itu. Karena muncul image bahwa Nike ini harganya memang menengah ke atas. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, ini Honda ya. Kalau Honda yang mobil ya, segmennya sedikit beda dengan Honda yang motor ya. Dimana kalau Honda yang mobil ini memiliki image yang lebih bagus ya, artinya lebih eksklusif, secara strata itu lebih tinggi dibanding beberapa merek yang lain. Tapi kalau motor cenderung lebih membumi, merakyat gitu ya. Oke. Oke, terus ini ya saya yakin juga semua sudah tahu ya, yang doyan ngopi pasti familiar dengan logo ini. Yang mana ini pasti logo yang something ya, sesuatu banget gitu kalau kita lagi bikin story. Nah, story di belakangnya ada logonya ini. Nah, itu pasti akan beda gitu ya. Oke, itu contoh. Oke, nah itu tadi adalah brand dari sudut pandang pemilik usaha. Oke. Nah, sekarang kalau kita sebagai customer, apa perlunya mengenali brand-brand tersebut? Nah, gitu ya. Oke, berfaedah nggak sih kita tahu brand-brand produk atau jasa yang ada di sekitar kita, gitu ya? Membantu nggak sih pengetahuan tentang brand-brand ini bagi kita dalam mencari barang-barang atau item yang kita butuhkan? Nah, itu kita coba lihat ya. Nah, yang jelas ini diperkirakan ya, dalam sehari ya individu yang aktif itu akan terpapar setidaknya 5.000 brand dalam setiap aktivitas kita. Mulai dari keluar rumah sampai pulang lagi, bahkan sampai di dalam rumah pun ya kita masih terekspos dengan
banyak sekali brand, oke, sehingga setidaknya kita itu dalam sehari itu terpapar 5.000 brand, banyak sekali. Dan bagi beberapa orang hampir semua ingat. Nah, ini yang luar biasa ya, terutama para wanita itu ya, kalau sudah terpapar brand-brand aksesoris, brand-brand gadget yang suka gadget ya, atau brand-brand alat-alat masak yang hobi masak itu ya. Nah, itu ingat semua ya, amazing sekali kemampuan retensi kita terhadap brand. Nah, itu satu keuntungan bagi kita, ketika butuh akan langsung ingat. Terus bagi produsennya juga satu benefit ya, artinya marketingnya berhasil ketika brandnya itu menancap di memori customer. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, dengan adanya branding itu akan membuat kita sebagai customer itu lebih mudah dalam mengambil keputusan. Nah, contoh ya, yang hobinya futsal gitu ya, hobinya futsal, punya pemain-pemain idola. Nah, gitu ya. Pasti kalau nyari perlengkapan futsalnya, nah nggak jauh-jauh dari idolanya ya. Yang mengidolakan Messi, oh berarti Nike. Tahun berapa ini ya, masih Nike. Kalau idolanya CR7, nah pasti dia Adidas. Nah, contoh gitu ya. Atau kalau yang playmaker nih, penggemar Mesut Ozil, nah, carinya Puma. Ini selama dia di Arsenal ya, tapi di Arsenal juga sudah di Depak ya, sekarang main di Turki. Oke, nah ini contoh ya bagi kita, dengan adanya branding dan adanya ambasador. Nah, itu akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Nggak sulit-sulit menimbang-nimbang beli produk apa, langsung ketemu brandnya. Oke. Nah, yang bikin lama itu biasanya ketika kita belum punya ya, atau belum memiliki satu image yang mantap terkait brand dari produk tertentu. Nah, itu nanti kita akan melakukan proses timbang menimbang, membandingkan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ya. Oke, yang kedua, dengan adanya brand ini akan mengurangi resiko. Oke, resiko barang rusak, resiko barang cacat, resiko barang tidak berkualitas, resiko barang tidak memuaskan atau jasa tidak memuaskan. Dengan adanya branding ini kita akan langsung tahu kualitasnya, gitu ya. Nah, contoh misalkan Anda lagi jalan ke toko olahraga ya, melihat sama-sama nih celana jogger, dipegang sekilas sama kualitasnya gitu ya, dipakai sepertinya sama enaknya. Tapi logonya kok beda gitu ya. Satu seperti ini ya, Adidas yang dengan 3 striping seperti ini, yang satunya 4 striping ya, Adidas. Nah pasti kita akan langsung, oh kayaknya ini deh lebih awet. Nah gitu ya, oh kayaknya yang ini lebih bagus deh. Kalau dipakai mungkin, nah nggak mudah sobek, jahitannya nggak mudah lepas atau semacamnya. Oke, jadi branding ini mengurangi resiko. Ya. Belum lagi kalau kita punya pengalaman sebelumnya, gitu ya. Oh teman saya itu beli laptop Asus awet sekali, nah gitu ya. Laptop Asus awet sekali, dipakai setahun 2 tahun tidak pernah ada komplain. Nah jadi ketika kita butuh laptop langsung teringat brandnya. Oh berarti saya cari Asus saja deh. Nah produknya yang mana? Nah nanti menyesuaikan budget atau kebutuhan. Nah itu contoh ya. Oke, nah jadi dengan adanya brand itu akan memberikan safety, rasa aman bagi kita para customer, gitu ya. Oke, jadi penting bagi kita untuk membuat suatu branding, gitu ya. Bagi Anda misalkan penggemar cilok, gitu ya, nah pasti akan yang diingat branding ciloknya. Oh, yang enak itu ciloknya itu loh, cilok mercon yang di situ. Nah, gitu ya. Itu enak ngomongnya dan lebih menancap di memori dibanding kalau penjualnya itu nggak pasang nama apa-apa, cuman bawa itunya aja ya, peralatan tempurnya. Ya memang enak sih, tapi sulit kita untuk mengingatnya, apalagi untuk nge-share ke orang lain, gitu ya. Jadi brand ini sangat membantu sekali. Oke, nah yang ketiga, ini sesuatu yang levelnya lebih tinggi ya. Sesuatu yang levelnya lebih tinggi dan seringkali tidak bisa diukur dengan materi atau bahkan dengan logika sekalipun. Apa? Yaitu adalah emotional satisfaction, kepuasan, perasaan, gitu ya. Mungkin speknya sama dengan brand yang lain, persis sama. Tapi kalau nggak brand ini, saya itu nggak puas, nggak tenang, nggak marem hatinya. Nah itu contoh ya. Oke, nah misal kalau motor, kalau nggak Honda, nggak mau. Nah gitu ya. Meskipun yang lain juga ada. Misalkan dengan spek yang sama,
dengan teknologi yang sama, konsumsi BBM yang sama iritnya, tapi beda merek, kita nggak mau, pokoknya harus ini. Nah, gitu ya. Sama, untuk laptop, untuk HP, misalkan kita punya satu brand yang memang sudah gitu kita percaya, begitu kita suka, itu ya, dan kalau menggunakan itu kita puas. Itu contoh ya. Ini level tertinggi dari branding, yaitu emotional satisfaction. Kalau kita sudah bisa menumbuhkan ini ke customer, itu kita sudah selangkah lebih maju di depan para kompetitor, teman-teman ya. Jadi meskipun situasinya sama nih, 50-50, tapi karena kita bisa memberikan satu emotional satisfaction yang lebih kuat, akhirnya orang beli punya kita. Meskipun barangnya atau jasanya sama, kualitasnya sama gitu ya, tapi di sini bisa menjadi kunci atau pembeda. Oke, nah saya rasa ini cukup memberikan satu pemahaman ya, atau sudut pandang bagi teman-teman semua dalam memahami brand. Oke, jadi setiap Anda membuat suatu bisnis, suatu usaha, maka wajib ada brand di sana. Oke. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah, oke, branding itu perlu, branding itu bermanfaat untuk kita sebagai pemilik usaha maupun untuk customer. Tapi bagaimana caranya terus kita memformulasikan suatu brand itu yang nice. Tidak hanya nice dilihat, tapi juga nice dibaca, nice diingat, gitu ya. Yang mana itu kita rangkum dalam istilahnya strongly marketable brand. Satu brand yang punya nilai marketing yang tinggi. Oke. Nah, ada beberapa syarat yang kita harus kuasai dulu sebelum kita merumuskan suatu brand. Oke, ini penting ya bagi Anda yang akan memulai. Pertama adalah pahami dulu target market, target pasar yang akan menjadi user Anda, gitu ya. Nah, ini kita perlu membuat pemetaan ya, karakteristik pasar yang ingin kita bidik. Karakteristiknya itu mulai dari banyak hal, dari usia, dari gender. Kalau kita bidang kesehatan, dari segmennya itu dari segi penyakit yang diderita. Nah, misalkan seperti itu ya, dan lain-lain. Oke, berbagai banyak karakteristik dari calon customer ini yang kita harus kuasai dan pahami betul. Oke, yang kedua, brand kita ini juga harus mengartikulasikan core bisnis kita, gitu ya, sinkron brandnya dengan core bisnisnya. Oke, jangan sampai saya pernah lihat di Instagram itu lucu ya, jualnya peralatan pertukangan, tapi gambarnya itu gambar ayam, bebek, ikan, nah kayak warung lalapan. Nah, itu contoh strategi yang sangat aneh ya, sangat aneh yang tidak memenuhi kaidah sebenarnya dari suatu branding yang bagus, gitu ya. Oke, jadi brand Anda harus mencerminkan, ya, entah kata-katanya, entah gambar yang ditampilkan itu mencerminkan bisnis yang digeluti. Nah, itu ya, mencerminkan produk yang dihasilkan, mencerminkan barang atau jasa yang menjadi andalan Anda, core bisnis, gitu ya. Oke, terus yang ketiga, harusnya ya, brand itu kalau dia berupa mengandung kata-kata, maka harus mudah dieja, mudah diucapkan, dan kalau bisa punya arti, gitu ya. Tidak hanya sekedar kata-kata baru yang unik terdengar keren, tapi usahakan punya arti, punya makna, gitu ya. Oke. Yang keempat, brand kita ini harus mengakomodir berbagai macam perkembangan yang mungkin akan kita capai, gitu ya. Jadi jangan sampai membuat brand itu yang terlalu mengekang atau membatasi, gitu ya. Contohnya kita membuat satu kafe misalkan ya, satu kafe, restoran, itu di brandnya itu kita kasih buntutnya itu nama kota tempat kita jualan sekarang, itu ya. Misalkan kafenya itu dikasih nama Mr. Kopi Malang, nah itu ya, Mr. Kopi Malang, ya itu sekilas nampak nice, mudah diucapkan dan mencerminkan core bisnis kita. Tapi
apa yang terjadi kalau Mister Kopi Malang ini buka brand atau buka cabang ya di luar kota Malang. Nah, ini akan jadi sulit. Kita nggak pas ya mencantumkan logo misalkan Mister Kopi Malang cabang Surabaya. Nah, itu aneh ya, terdengar aneh dan nggak nyaman. Oke, jadi kita bisa cut aja bagian yang berpotensi membatasi, yaitu nama kotanya Mister Kopi. Nah, gitu aja. Mister Kopi bisa mengakomodir ya berbagai macam perkembangan di masa yang akan datang. Mau buka di banyak tempat bisa, mau mengembangkan bisnisnya tidak hanya perkopian tapi juga alat-alat untuk menyeduh kopi misalkan ya, bisa terwakili di situ, itu ya, dan lain-lain. Bahkan sampai ke misalkan mau bikin bisnis pelatihan barista. Nah, dengan Mister Kopi itu sudah cukup memberikan suatu peluang ya untuk perkembangan yang lebih luas. Oke. Dan yang terakhir adalah check availability. Jadi pastikan tidak ada orang lain yang sudah menggunakan, gitu ya. Ini penting ya. Jadi jangan sampai kita punya konsep yang bagus, punya brand, sudah kita launching ternyata sama dengan punya orang. Wah, ini satu blunder ya, satu blunder yang kita harus hindari sebisa mungkin. Nah, caranya gimana cek availability ini? Ya mudah sekali ya, di era sekarang sudah ada search engine yang begitu canggih ya, Google. Kita tinggal search di sana. Sudah ada nggak yang menggunakan istilah ini, gitu ya. Oke, nah ini contoh yang kita kembangkan di Malang ya. Mudah diucapkan, oke, terus mencerminkan core bisnisnya ya, dan memiliki meaning, arti gitu ya dari kata-kata yang tercantum di sini. Oke, tidak ada kata Malang di sini ya, jadi anytime, anywhere kita bisa mengembangkan, gitu ya. Oke, dan apakah ini terbatas pada jasa saja? Nah, kita sengaja tidak mencantumkan pusat jasa perawatan luka, tidak ya. Artinya kita bisa main di barang, bisa main di jasa, gitu ya. Dan ada satu simbol di sini yang menunjukkan filosofi, gitu ya. Satu filosofi yang juga menarik, gitu ya, bagi customer atau orang lain atau rekanan untuk melihat ya, oh itu apa ya artinya kok bagus. Nah, kalau dari kata-katanya ya, misalnya Anda googling arti kata ini, nah itu ada ya, pedis itu apa? Ada banyak arti yang semuanya itu relevan dengan core bisnis kita. Nah itu contoh ya. Oke. Oke ya, nah kalau kita sudah memiliki suatu brand, maka kita tinggal menjalankan bisnis itu dan secara bertahap kita meningkatkan nilai dari brand kita. Oke, dan ini wajib dilakukan ya sebagai newcomer atau newbie, mungkin brand kita belum dikenal, belum menimbulkan kesan apa-apa di customer. Nah itu yang kita harus secara bertahap itu kita bangun. Oke, tidak mungkin ya kita punya satu brand langsung tiba-tiba viral, tiba-tiba orang percaya, langsung punya pelanggan loyal yang sangat banyak. Nah itu tidak mungkin ya, butuh proses. Oke. Nah, jadi kita mesti punya strategi untuk apa? Terus meningkatkan value ya, nilai dari brand kita di mata customer gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini ada setidaknya empat aspek yang kita bisa lakukan ya. Kita bisa rencanakan supaya nilai produk kita ini meningkat. Nilai brand kita maksudnya, sorry. Pertama adalah deliver new product variants. Jadi secara berkala kita harus meluncurkan produk-produk baru, gitu ya. Tidak harus produk baru itu baru 100% tidak. Bisa jadi produk lama yang kita tambahi something sedikit terus kita launching. Oke, setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan memberikan hasil, kita improve lagi, launching lagi. Nah, contoh seperti itu, ya. Jadi selalu memberikan sesuatu yang baru. Oke. Nah, kita akan mencapai suatu image yang bagus ya, yang bereputasi, yang kuat di mata customer itu kalau kita sudah berhasil memiliki produk itu yang bervariasi, gitu ya. Jadi satu brand punya banyak produk. Nah, itu yang bagus ya. Kalau satu brand, satu produk, nah ini orang masih
pikir-pikir ya, ini brandnya beneran nggak ya, kok produknya cuma satu gitu ya. Tapi kalau dia punya banyak produk, orang bisa lihat ya informasinya, oh ya bagus ya brand ini produknya banyak dan asik-asik, nah sesuai kebutuhan dan lain-lain. Oke. Oke, nah kenapa begitu? Karena adanya produk yang bervariasi itu akan mencerminkan capability, kemampuan dari pemilik brand itu sendiri dalam menghasilkan barang-barang ataupun jasa, gitu ya. Oh keren ya, ini brand ini ya bisa punya banyak sekali varian dan semua bagus-bagus lagi kualitasnya. Nah itu akan muncul satu trust, oke, satu kesan yang positif, gitu ya, di customer dengan adanya banyak produk. Oke, nah yang jadi clue adalah ini ya, produk-produk baru yang kita launching itu adalah sebagai bentuk respon kita terhadap kebutuhan dari customer, gitu ya. Awalnya kita memberikan perawatan luka modern, oke, banyak orang beli. Setelah orang beli, terjalin satu koneksi dengan customer, mereka ada kebutuhan yang lain yang disampaikan, gitu ya. Oh selain perawatan luka, ini kita juga butuh ini Pak, untuk mencegah luka. Nah, oh berarti butuh proteksi kaki. Nah, kita launching, gitu ya. Oh, setelah kita buka perawatan luka, maju berkembang, ternyata banyak teman yang membutuhkan ilmunya, ya teman perawat maksudnya ya. Nah, kita launching berarti produk untuk memenuhi kebutuhan knowledge, ya pelatihan, seminar dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu contoh ya. Oke ya, jadi kita mesti punya satu apa ya, engagement, satu konektivitas yang bagus dengan customer kita untuk melaunching produk-produk baru ataupun melakukan berbagai penyempurnaan. Ya. Oke, ini terkait dengan varian produk. Oke, yang kedua terkait dengan penampilan, pencitraan atau penampilan visual mata ya. Orang apa? Menyukai good news. Nah, orang menyukai kabar baik. Orang menyukai kabar yang informatif. Orang menyukai kabar yang bermanfaat. Orang menyukai konten-konten yang bisa dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dia terapkan. Nah, itu yang harus kita provide ya. Jadi kita tidak disarankan menggunakan konten-konten atau tampilan-tampilan itu yang negatif. Ya, contohnya konten yang negatif itu yang bagaimana? Misalkan kita memberikan jasa perawatan luka gitu ya. Kontennya isinya adalah diabetes berbahaya. Diabetes menimbulkan amputasi. Diabetes mematikan. Nah, itu contoh kontennya itu kayak gitu. Itu negatif ya. Ya, orang kan takut ya, alih-alih merasa butuh malah justru merasa cemas gitu ya dengan diabetesnya. Bukannya dia mencari solusi dari diabetesnya, malah dia semakin ansietas. Nah, gitu ya. Akhirnya malah terjadi apa? Barrier ya, sekat antara kita dengan customer. Barrier di pikiran. Oke. Jadi kita harus selalu mindsetnya adalah good news. Oke. Yang kedua adalah gambar. Nah, gambar ini menimbulkan satu kesan mental yang bagus, yang kuat, yang lebih bisa ya menimbulkan suatu efek emosional dibanding serangkaian kata-kata, gitu ya. Nah, ini butuh satu keahlian ya dalam memilih gambar dan menampilkan pesan lewat gambar tanpa banyak berkata-kata, gitu ya. Oke. Dan yang ketiga adalah dalam konten yang kita bikin di marketing nanti harus juga memberikan suatu kesan problem solving. Nah, membereskan masalah-masalah customer, menjadi solusi. Nah, itu ya, itu juga merupakan satu kesan yang harus kita munculkan ya sebagai bentuk apa? Positif imaging. Oke, memberikan suatu pencitraan yang positif. Itu ya. Oke, langkah yang ketiga apa yang kita bisa ambil untuk meningkatkan nilai brand kita adalah create a knowledgeable customer. Jadi kita membuat customer kita itu smart. Kita membuat customer kita itu pinter, lebih berwawasan, lebih berpengetahuan. Oke, kenapa? Karena knowledge is power. Oke, misalkan
kita mau menjual produk kopi, gitu ya, kafe, kopi. Nah, biar orang mau beli produk kita mesti kasih dia knowledge dulu. Kopi yang bagus itu yang bagaimana? Cita rasa kopi yang berkelas itu yang bagaimana? Gitu ya. Begitu dia sudah punya knowledge itu, baru produk kita masuk. Nah, nanti begitu pondasi knowledge-nya ini sudah kita tanamkan, kemungkinan untuk convert, untuk pembelian atau closing ini lebih besar. Gitu ya. Contoh yang sangat nyata tentu di dunia yang saya tekuni, perawatan luka, ya, di mana di situ banyak sekali produk-produk perawatan luka yang asing, yang orang itu nggak familiar dan rata-rata nggak dijual bebas, gitu ya. Jadi gimana orang akan mau beli produk perawatan luka kita? Nah, pertama kita harus bentuk knowledge-nya dulu, gitu ya. Jadi kita bikin konten-konten edukatif tentang produk perawatan luka. Macamnya apa sih, fungsinya apa sih, gitu ya, cocok untuk luka yang bagaimana sih, nah gitu ya. Jadi kita membuatnya itu tidak langsung menyuruh mereka belilah, dapatkan, tidak ya, tapi giving knowledge dulu, gitu ya. Dan dalam memberikan informasi itu harus menimbulkan kesan bahwa informasi ini adalah dibikin for their own good, untuk kebaikan customer, nah gitu ya. Customer menyadari bahwa ini produk bermanfaat buat mereka. Mereka butuh loh. Nah, gitu loh ya. Ini yang pesan yang harus tersampaikan dari edukasi kita ya. Dan idealnya informasi yang kita share itu nanti mengerucut ya, mungkin luas banyak tapi mengerucut ke produk-produk atau barang atau jasa yang kita punya, gitu ya. Jadi kalau kita bikin usahanya adalah kafe, maka konten-konten edukatif kita adalah seputar kopi, seputar cara menyeduh kopi, ya, macam-macam kopi, alat-alat, serta bahkan mungkin manfaat kesehatan yang bisa didapat, gitu ya. Nah, dari situ nanti akan mengerucut, oh akhirnya saya butuh ngopi. Nah, gitu akhirnya customer ya, ngopi di mana? Oh, di sini ya, di konten yang memberikan saya informasi ini. Kayaknya bagus deh, gitu ya. Karena pasti informasi yang saya dapat itu bisa saya peroleh barangnya di tempat ini. Nah, begitu akhirnya. Itu endingnya dari kita memperoleh apa? Knowledgeable customer. Gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah generate evidence. Dapatkan bukti atau data benefit, manfaat atau kelebihan dari produk yang kita punya. Gitu ya. Positive evidence akan menghasilkan atau mencerminkan positive quality. Gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau bergerak di bidang otomotif itu ya, mau memberikan kesan kendaraan yang irit. Nah, maka kita mengenerate evidence-nya ya, 1 liter bisa dipakai sekian puluh kilometer misalkan, ada evidence-nya. Oke, motor ini dipakai touring sekian kilometer hanya sekian kali isi tangki bensin. Nah, contoh seperti itu ya. Ada evidence, ada data, gitu ya. Oke. Kalau kita bidang kesehatan, nah lebih enak lagi ya, kita tinggal mengumpulkan data-data hasil perawatan ya yang bagus, yang memuaskan sesuai dengan teori. Nah, itu ya diperoleh. Testimoni pasien itu juga bisa menjadi data, bisa menjadi evidence juga. Oke, nah dari situ nanti kita akan tuangkan dia dalam bentuk konten juga. Nah, evidence ini sehingga orang tahu ya, oh iya ya ternyata memang ini ya, kendaraan ini nih bagus, layak untuk dibeli. Ini datanya ada. Nah, contoh seperti itu. Oke. Nah, dengan adanya bukti yang nyata, ini akan mengurangi konflik of interest, gitu ya. Konflik of interest itu contohnya orang akan bilang, oh ya wajar dia bilang produknya bagus. Ya memang itu jualannya, ya pasti dia harus bilang produknya bagus dong. Nah, itu konflik of interest di mata customer. Tapi akan berbeda jika kita berikan suatu data, apalagi kalau datanya itu ada pembandingnya produk lain yang serupa, gitu ya. Nah, saya di bidang perawatan luka banyak sekali itu diekspos dengan data-data kayak gini dari para produsen ya, produk perawatan luka. Produk saya, produk A, diuji dibandingkan produk B, hasilnya seperti ini penelitiannya. Nah, seperti itu ya.
itu akan memberikan suatu informasi yang nantinya akan berguna bagi customer dalam memutuskan apakah dia akan beli produk dari brand tertentu atau malah tidak jadi beli. Ya, oke, saya rasa ini adalah poin-poin yang sangat mendasar, fundamental, penting bagi kita yang ingin memulai usaha dan akan membentuk brand. Oke, slide-slide awal ini wajib Anda benar-benar kuasai dan nanti bisa diterapkan secara maksimal, ya. Oke, nah karena kita orang kesehatan ya, brand itu juga sangat terwakili oleh kualitas dari pelayanan. Oke, karena produk kita jasa, gitu ya, produk kita jasa. Jadi begitu satu customer memperoleh pelayanan dengan kualitas yang baik, nah itu akan langsung menimbulkan kesan tersendiri yang mana nanti akan meningkatkan peluang bagi dia untuk kembali menggunakan jasa kita di kemudian hari, ya. Tidak hanya itu, bahkan pasien juga bisa menjadi corong ya yang menyebarkan informasi ke orang-orang lain begitu dia merasakan satu kualitas yang tidak didapatkan di tempat lain, gitu ya. Nah ini contoh marketing yang pasif ya, artinya kita tidak secara spesifik jualan, tapi kualitas yang bicara, gitu ya. Kualitas yang bicara menimbulkan kesan dan kepuasan yang akhirnya orang akan repeat buying, akan melakukan pembelian ulang atau bahkan dia menjadi whistleblower ya, meniup peluit, nah istilahnya yang menjadi corong, nah, gitu ya, menyampaikan ke jejaringnya, ya. Jadi ketika kita punya bisnis kesehatan ya, baik barang atau jasa, kualitas pelayanan menjadi satu item branding tersendiri. Oke, nah bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah kita harus memastikan ya parameter-parameter internal ini berjalan dengan baik, ya. Apa contohnya? Adalah penerapan standar atau SOP yang konsisten. Kalau perawatan luka ya, yang dilakukan oleh perawat A dan perawat B harus sama tekniknya, harus sama kualitasnya, gitu ya. Terus teamwork yang bagus ya, teamwork dan pembagian tugas yang baik dalam tim kita, gitu ya. Ini akan menjadikan satu orang itu fokus pada job desk tertentu, menjadi mahir di situ dan mampu melakukan tugasnya ini dengan semakin hari itu semakin ahli, semakin baik, gitu ya. Sangat tidak disarankan ya satu orang menghandle banyak sekali konteks tugas, yang marketing, yang melayani pasien, yang mengatur keuangan, nah itu akan sulit menjaga kualitas, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah suasana kerja yang baik, yang positif, yang suportif, yang juga memberikan kenyamanan bagi staf untuk bekerja, gitu ya. Jadi orang berangkat bekerja itu semangat, tidak suram. Nah itu ya, akhirnya apa? Energi yang ditangkap oleh pasien itu juga baik, gitu ya. Oke, terus juga dibutuhkan ya untuk mencapai kualitas yang bagus adalah planning, perencanaan, rencana strategis yang bagus, eksekusi yang akurat dan mantap, serta evaluasi yang benar-benar terukur. Oke, mana item-item yang sudah sesuai target, mana yang belum sesuai. Bagaimana meningkatkan pencapaian targetnya, perbaikan apa yang harus dilakukan. Nah, itu contoh ya, masuk dalam item-item rencana strategis bisnis. Oke. Nah, secara eksternal ya, kita juga harus memperhatikan ya tingkat kepuasan pasien dan keluarga ya. Ada baiknya ini diukur ya, dievaluasi sesekali waktu. Bagaimana sih tingkat kepuasan customer dan keluarga? Hal-hal apa yang dirasa baik, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari sudut pandang customer misalkan ya. Oke, terus tingkat kepercayaan serta ini yang penting clinical outcomes. Kalau kita orang kesehatan wajib ya memperhatikan luaran klinis yang kita harapkan itu ketercapaiannya berapa persen, ya. Kalau perawatan luka ya berarti kesembuhan dari lukanya, gitu ya. Kalau kondisi paliatif berarti kualitas
hidup pasien. Nah, itu contoh ya, clinical outcomes yang kita harus evaluasi dan harus terus kita tingkatkan. Oke, sebagai contoh di tempat kami kita pernah membuat satu evaluasi clinical outcomes, gitu ya. Dari sekian ratus pasien yang kita rawat, kita melakukan analisis ya, yang sembuh berapa persen, yang tidak sembuh berapa persen. Nah, itu ya. Akhirnya ketemu angka kesembuhan sekian, sangat tinggi, oh bagus. Oh, angka kesembuhan sedang, nah berarti harus ditingkatkan. Nah, seperti itu ya contoh clinical outcomes yang kita jadikan parameter untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan. Oke, kita lanjutkan slide berikut. Oke ya, kita bisa beralih ya pembahasan kita untuk branding. Saya rasa kita bisa cukupkan ya sampai slide sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada marketing itu sendiri. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah perjalanan customer ketika kita punya produk baru ya, barang atau jasa yang memang benar-benar baru. Apakah orang itu akan langsung beli? Tentu tidak. Oke, ada proses perjalanan yang harus dilalui oleh customer sebelum akhirnya dia melakukan conversion atau closing atau pembelian ya. Pertama tentu dia harus tahu dulu, aware dengan perusahaan kita. Oke, setelah dia aware, dia harus tertarik dulu ya. Oh, ada ya Pediscare ya. Apa sih? Nah, tertarik ya. Coba-coba kita lihat IG-nya, coba kita lihat websitenya. Nah, tertarik. Kemudian dia akan melakukan consideration, mempertimbangkan. Kayaknya ini bagus nggak ya? Nah, gitu ya. Dia mulai searching, memperdalam informasi, lihat di Facebook, di Instagram, di website, dan di Google gitu ya misalkan ya, everything tentang Pediscare misalkan ya. Nah, terus dia akan mengevaluasi. Mengevaluasinya itu bisa secara subjektif individu atau dia comparison, membandingkan dengan produk serupa gitu ya. Oh, di sini kayak gini pelayanannya, oh di situ kayak gitu. Oh, di sini tampilannya kayak gini, oh di sana tampilan tempatnya kayak gitu. Nah, itu mulai membanding-bandingkan, evaluation ya, sampai akhirnya dia mengambil keputusan. Oke, decision. Oh ya, ini yang saya cari. Saya harus mengobatkan luka di kaki orang tua saya ke sini. Nah, dia memutuskan sampai ke purchase, akhirnya melakukan pembelian. Ya, kalau semua berlangsung bagus, tentu akan terjadi repeat sekali, 2 kali, bahkan sampai seterusnya hingga keluarganya dan lain-lain itu sudah masuk tahap advokasi. Jadi dia sudah menjadi ambasador kita ya, mengadvokasikan produk kita ke jejaringnya. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini satu hal yang kita mesti pahami. Oke. Dan di masing-masing tahapan ini ada strategi marketingnya. Begitu loh ya. Jadi kalau Anda punya produk, punya bisnis yang baru, itu Anda jangan langsung menembak, orang akan purchase. Ya, strategi marketingnya akan banyak yang miss di situ. Oke. Jadi tahapannya harus kita ikuti nih. Mulai dari awareness dulu. Oke. Setelah orang tahu, nah gimana membuat orang yang tahu itu jadi tertarik. Nah, jadi konten marketingnya kita bisa sesuaikan dengan tujuannya, sesuai dengan tahapannya ini, gitu ya. Oke, nah itu nanti yang akan kita banyak bahas ya pada sesi kali ini. Bagaimana melakukan marketing yang terencana, yang akurat, yang strategis. Yang mana ujung-ujungnya nanti tentu adalah menimbulkan satu peningkatan omset atau income dari bisnis kita. Oke ya. Ini satu diagram yang bagus sekali ya. Saya sangat suka ini dan sangat aplikatif.